Partai Golkar Bandar Lampung telah mendaftarkan 50 bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kota setempat. Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2024, Ketua Golkar Bandar Lampung Yuhadi menuturkan, pihaknya datang ke KPU setempat tanpa mengendarai mobil, semuanya bersepeda motor, tanpa terkecuali. Menurut Yuhadi, itu sebagai bentuk penolakan terhadap gaya hidup hedonisme. Sebelum berangkat ke KPU, Golkar Kota juga telah menggelar ritual salat hajat dan berdoa secara berjemaah, untuk mengetuk pintu langit, dalam rangka mencapai kemenangan di pemilu mendatang. Terkait target, Golkar punya impian, jadi pemenang di Kota Bandar Lampung. Yuhadi pun berharap, 50% legislator yang nantinya duduk di fraksi Golkar, berasal dari kaum Hawa. Sementara, Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triadi menyebut, pendaftaran bakal calon legislatif Golkar telah diterima, syarat pendaftaran telah terpenuhi. Hanya tinggal melengkapi beberapa syarat calon. Sementara Komisioner Bawaslu Gistiawan mengajak Golkar untuk menjadi partai yang selalu taat aturan, dalam setiap tahapan pencalonan menuju pemilu legislatif 2024. Partai Golkar lengkap dengan catatan, terutama terkait dengan syarat. Tapi memang dalam proses penyerahan tadi, kita lakukan secara random terkait dengan syarat calonnya. Hasil dari pengawasan kita terkait dengan pendaftaran hari ini, Partai Golkar kita lakukan secara random dan Bawaslu dalam melakukan kewenangannya. Yang pertama adalah melakukan menyampaikan pencegahan. Kenapa harus kami sampaikan pencegahan? Dan jauh hari juga kami sudah melakukan surat kelembagaan kepada seluruh partai politik untuk taat aturan terkait dengan tahapan pencalonan. 50 bakal caleg anggota legislatif Partai Golkar di Kota Bandar Lampung semuanya mengendarai sepeda motor. Makna dari filosofinya bahwa kita tidak boleh lagi pejabat negara yang dimaksud DPR ini terkesan hedonistis pada saat mencalonkan diri. Yang pertama. Kemudian yang kedua, izin sedikit bercerita. Kami tadi sebelum berangkat ke sini juga melaksanakan sholat duha berjamaah bagi agama Islam dan agama yang lain berdoa. Karena dalam doa itu Allahumma ba'id dan faqaribhu. Ya Allah, jika kemenanganku masih jauh, faqaribhu maka dekatkan. Allahumma muqsirat fayasirhu. Ya Allah, jika kemenangan ini sangat sulit, maka mudahkan. Kami yakin dan percaya bahwa perjalanan 1000 km harus dimulai dari 1 km yang pertama. Bersama rakyat, kehendak Allah, yakin usaha sampai Golkar menang. Jadi kalau pertanyaan apa kesulitan apa enggak, nggak ada sulitnya Golkar. Golkar nggak pernah merasa kesulitan dalam pemilu karena stok kader kita banyak. Satu ya. Terkait dengan target pemenangan pemilu, insya Allah Golkar besok menjadi pemimpin di Kota Bandar Lampung. Amin. Itu aja. Pimpinan itu kalau hari ini 9, Golkar bisa 10. Itu aja. Jadi begini, pertama kami dimulai dari penyusunan caleg sesuai dengan regulasi undang-undang, peraturan, PO dan Juklak di Golkar. Ditandatangani oleh 7 orang yang berwenang untuk menandatangani calon caleg. Kemudian setelah itu, setelah verifikasi berkas lengkap, kami tadi pagi bersama-sama mengadakan sholat doa berjamaah, kemudian menggunakan roda 2 kami ke sini berjalan pelan-pelan. Nah, terkait dengan hari ini pendaftaran tidak ada istilah DCS, DCT. Ini baru persyaratan administratif. Atas dasar instruksi DPP Partai Golkar, kami mendaftarkan sesuai dengan alfabet yang memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah DCS dan DCT bisa berubah? Di Indonesia ini hanya yang tidak bisa dirubah adalah Al-Quran. Undang-undang dasar sekalipun bisa dirubah dan diamandemen, apalagi hanya caleg. Masih kita evaluasi seorang sesuai dengan undang-undang 36%. Nah, dari jumlah itu targetnya berapa kursi perempuan di legislatif nanti, Ketua? Ya, kita doanya balance ya. Mudah-mudahan kalau perempuan 5, laki-lakinya 5 kan biar agak seger-seger juga kan. Kan cantik-cantik perempuannya itu di Golkar. Orang-orang julid aja. Spot-spotnya juga kan terbatas. Gubernur Lampung Arinal Nuni itu bekerja dengan tulus hati, tidak pernah pencitraan. Buktinya hari ini Presiden datang memberikan bantuan. Kita lihat bulan 11 nanti jalan ini akan rusak menjadi bagus. Yakin percaya aja lah, Arinal Nuni masih terus bekerja.
dan dampak elektoralnya semakin besar. Golkar pernah punya turbulensi yang sangat tinggi, di mana ketua umum dan sekretaris umumnya masuk penjara, tapi Golkar masih runner up pemenang kedua. Apalagi cuma viral-viral kayak gini Bima. Bima bukan kelas kita, Bima kelasnya pengurus kelurahan.